Termohon yang saya hormati, para pemohon dan pihak terkait yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan khusus pejabat kepala daerah. Bapak, Ibu hadirin sekalian, Bapak Majelis Hakim, Ibu Majelis Hakim yang saya muliakan, praktek dalam penjabat kepala daerah sesungguhnya bukan hanya terjadi dalam Undang-Undang 10 2016, tapi sudah ada sejak Undang-Undang 574, 2299, 32 2004 dan terakhir di dalam Undang-Undang 10 2016 karena dipisah antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda di tahun 2014. Esensi dan urgensi penjabat kepala daerah adalah karena kepala daerah definitif dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Sehingga pemerintahan harus berjalan, maka sampai terpilihnya kepala daerah definitif yang legitimate dalam menggunakan prinsip demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, diperlukan pejabat yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang kepala daerah tersebut. Hadirin sekalian, dalam perjalanannya penunjukan pejabat kepala daerah yang selama ini dilakukan karena kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu langsung ditunjuk oleh gubernur, misalnya oleh presiden, dan bupati wali kota oleh Mendagri. Dan selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Tidak ada keluhan yang berarti, mendasar, dan fundamental. Kemudian memang menjadi lebih menarik ketika penjabat itu masif akibat pilkada serentak yang memotong masa jabatan karena harus dicari waktu di mana semua kepala daerah itu dapat melaksanakan pilkada. Dan ini salah satu yang menjadi sorotan dan itulah yang digugat di MK, dan lalu MK memutuskan bahwa penjabatnya tetap sah konstitusional, namun harus ada upaya untuk pelibatan publik yang bermakna dan dibuat regulasi khusus untuk itu. Dan kami melihat, mempelajari bahwa Kemendagri telah mencoba untuk menyusun itu, meskipun memang memaknai perintah undang-undang yang konstitusional itu bahwa ketika kosong menuju pilkada serentak ditunjuk atau diangkat penjabat kepala daerah dari pegawai birokrasi atau dari pejabat tinggi, baik Pratama untuk bupati wali kota maupun Madya untuk gubernur, tentu tidak mungkin demokratis dalam makna seperti pemilihan sistem demokrasi perwakilan maupun langsung. Karena kepala daerah yang berasal dari PNS ataupun ASN yang duduk dalam birokrasi bukanlah pejabat politik yang bisa ikut di dalam proses pemilihan. Maka disitulah bedanya antara penjabat dan definitif diperoleh secara demokratis, sementara penjabat dipilih berdasarkan mandat administratif. Namun karena itu amanat sudah ada, kami melihat bahwa melalui Permendagri 4 2023 diadakan upaya maksimal meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat pasal 201 bukan pemilihan tapi penunjukan atau pengangkatan. Upaya itu dengan melibatkan atau dengan 3 hal. Yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD, dan yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang elected untuk mengajukan, juga bagi bupati wali kota, dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat ke antar kementerian atau antar lembaga. 3 hal itu menurut pandangan kami dalam konteks pengangkatan penjabat merupakan pelibatan masyarakat yang paling maksimal. Karena di atas itu pelibatan masyarakat adalah melalui penggunaan hak dalam penentuan pejabat politik, yaitu melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung. Padahal ini bukan pejabat definitif.
Hadirin sekalian, kemudian dari sisi legitimasi, karena penjabat kepala daerah tidak mendapat legitimasi seperti kepala daerah definitif, baik dari rakyat langsung maupun tidak langsung, maka tentu memang wewenangnya harus penuh. Saya sepakat putusan MK. Sebab kalau tidak penuh, maka kepada siapa wewenang itu berada? Terjadi kekosongan yang mengakibatkan putusannya tidak dapat diambil. Bisa saja pada saat itu rakyat membutuhkan putusan itu. Jadi kalau tidak dipenuhkan kewenangannya, menurut saya tidak tepat. Saya sepakat dengan putusan MK bahwa wewenangnya harus penuh. Tapi karena dia tidak punya legitimasi dan tidak ada jalur rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap dia, karena dia tidak bertanggung jawab langsung pada rakyat, maka harus ada pengendalian yang efektif dalam menjalankan kewenangan yang penuh tersebut. Nah, dalam konteks penjabat kepala daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan dan tugasnya itu jauh berbeda dengan pejabat definitif. Dalam pasal 132A PP 49 tahun 2008 ada 4 hal yang tidak boleh dilakukan kecuali, nah kalau tidak boleh dilakukan berarti menghilangkan kewenangan, saya juga tidak sepakat, tapi kecuali dengan izin dari menteri. Izin itu adalah sebagai upaya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power dari penjabat tersebut. Khusus dalam bidang kepegawaian, wewenang pejabat kepala daerah, penjabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif juga berbeda. Kalau kepala daerah definitif dapat memberhentikan kepala perangkat daerah, PNS yang ada di daerah kapanpun dia mau, tidak perlu persetujuan siapapun. Tapi kalau penjabat kepala daerah mau memberhentikan, mau memindahkan, mau mengangkat, pertama harus izin dari BKN, Perpres 16 2019. Yang kedua, pasal 131 132 PP 11 2017. Kalau mengangkat dia wajib mendapat pertimbangan dari KASN. Dan yang ketiga, Undang-Undang 10 2016, jika mau melakukan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian ataupun apapun kewenangan bidang kepegawaian, wajib meminta persetujuan dari Mendagri. Jadi pengendalian terhadap dia ada 3 level, baik oleh pemerintah selaku bagian eksekutif pusat maupun yang kuasi independen seperti KASN yang oleh undang-undang sebelum direvisi bertugas menjaga merit system dalam birokrasi pemerintahan. Melalui kewenangan yang dikendalikan seperti itu, kecil peluang daripada penjabat kepala daerah untuk melakukan abuse of power. Apalagi kalau akan digunakan sebagai alat untuk memobilisasi, melakukan tindakan pemenangan calon tertentu yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Karena mereka hanya mendapat tugas 1 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau harus dipaksa melakukan pelanggaran, mereka adalah reasonable men, orang-orang yang logis dan rasional. Pejabat eselon 2 dan eselon 1 itu sudah berkarir dan sudah bersekolah lebih dari 20 tahun rata-rata. Jadi mereka sudah paham menilai mana baik dan buruk. Mereka paham mana yang berisiko dan tidak berisiko. Tentu kalau disuruh memilih, seharusnya mereka memilih aman. Lebih baik tidak menjadi kepala daerah daripada melanggar, tertangkap karena hukuman disiplin, dan kemudian reputasinya rusak. Toh dia dipecat juga tetap sebagai penjabat, tetap sebagai eselon 2, tetap sebagai eselon 1. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, hakim yang saya muliakan, dalam prakteknya, dalam praktek jika kita menggunakan metode komparatif ya, 254 kalau tidak salah, penjabat kepala daerah sudah dilantik itu. Kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu, terutama tentu pemerintah, calon dukung pemerintah, dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas. Kita melihat misalnya di Provinsi Aceh. Aceh itu ada 24 kepala daerah. 23-nya adalah penjabat. 95% penjabat semuanya. Kalau dipakai untuk memobilisasi atau kalau kita menggunakan preposisi, makin banyak penjabat kepala daerah, maka makin efektif
penambahan suara dari pihak pemerintah, logikanya Aceh adalah perolehan suara tertinggi karena dia adalah penjabat tertinggi provinsi se-Indonesia. Nyatanya 02 hanya 24%. Saya coba perbandingan yang berikutnya, misalnya Provinsi Bengkulu. Paling sedikit pejabatnya, 2 orang dari 11. 2 orang dari 11. Nyatanya calon dukungan pemerintah mendapat suara 70%. Maka kalau kita menggunakan keyakinan itu, empiriknya tidak terlihat. DKI Jakarta misalnya, tunggal kekuasaan hanya di tanggal gubernur, nggak ada kepala daerah politisi. Artinya mereka semua bergantung pada gubernur, diangkat dibantu oleh gubernur. Artinya semua pengendalian di Jakarta oleh penjabat. Nyatanya calon 1 dan 2 mirip-mirip, menang nomor 2 tapi selisih 3 ribuan. Kalau dia efektif betul, seharusnya 100% mendekati 80%. Karena semua aparatur di pemerintah DKI Jakarta di bawah kendali gubernur 100%. Nah, hadirin sekalian, majelis hakim yang saya muliakan. Secara praktik pemerintahan, pelaksanaan tugas kepala daerah maupun penjabat kepala daerah, banyak sekali pihak yang melakukan kontrol secara politik. Pertama, kita bisa melihat misalnya di situ ada DPRD, yang salah satu fungsinya adalah fungsi kontrol politik, seperti DPR RI. Dan DPRD di daerah berasal dari parpol-parpol yang sama di pusat. Mereka juga perpanjangan dari partai-partai yang di pusat itu mengusung masing-masing paslon. Kalau memang ada pelanggaran di daerah, seharusnya anggota DPRD yang mewakili partai-partai yang non pemerintah yang bisa dirugikan oleh tindakan pejabat dapat dengan mudah melakukan investigasi atau melaporkan kepada Bawaslu atau melaporkan kepada partai. Kalau dia kurang kuat, melaporkan kepada partainya yang ada di pusat untuk melakukan koordinasi dengan pejabat dan lembaga lebih tinggi. Waktunya, Ali. Baik, Bapak sekalian, majelis hakim mungkin saya tambah sedikit 2 menit untuk menegaskan kesimpulannya bahwa secara teknis pejabat telah dilakukan pengendalian sistemik. Pengendaliannya tidak mengandalkan pada personal tapi oleh sistem. Di mana dengan sistem itu penyimpangan yang dilakukan akan mudah terkuak, mudah diketahui dan mudah dia dijatuhkan sanksi. Dan pada akhirnya kalau itu dilakukan maka dia akan mendapatkan reputasi buruk dalam karirnya sebagai ASN. Sehingga bagi saya hanya penjabat yang kurang berpikir rasional, yang bersedia menerima secara mentah-mentah untuk melakukan pengondisian secara masif, sebagai konsekuensi daripada dia menjadi PNS. Terima kasih pimpinan majelis. Baik, dari pihak terkait ada yang mengajukan pertanyaan? Izin yang mulia, dari kami saya yang akan bertanya dengan Pak Rifai Kusumanegara. Untuk ahli, tadi ahli sudah menjelaskan bahwa agak tidak mungkin gitu ya seorang pejabat itu akan intervensi terlalu jauh. Namun saya juga mau melihat juga, pengen tahu juga ataupun lebih jelas lagi bagaimana proses penseleksian, penunjukan dan juga pengangkatan pejabat daerah. Dan kalaupun dikaitkan dengan kesini artinya ada yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.